Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Yulita dari kelas E Geografi Stambuk 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana pembuatan geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout pada ArcGIS 10.4. Baik, kita langsung saja. Ini merupakan tampilan dari ArcGIS yang kita akan gunakan. Oke, langsung saja. Pada yang pertama, kita pilih lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan dengan cara klik kanan, new folder, lalu kita klikkan di bagian ketikan seek data. Oke. Tempat yang dijadikan untuk penyimpanan sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat personal geodatabase dengan cara klik kanan new personal geodatabase, lalu kita ketikkan di sini Padang Pariaman. Oke, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat IG dasar dan IG tematik ataupun fitur dataset dengan cara klik kanan new fitur dataset, lalu kita ketikkan di sini di bagian name yaitu IG dasar. Next, kita pilih langsung di sini WGS UTM zona 49S, kita next. Vertikal, kita pilih vertical coordinate system, lalu kita pilih Word. Setelah itu kita akan pilih WGS 1984, next, finish. Selanjutnya kita akan membuat fitur dataset yang kedua yaitu IG tematik dengan cara yang sama, klik kanan new fitur dataset. Di sini kita buat IG tematik. Next, WGS 1984, next, vertikal coordinate system, lalu kita pilih Word, lalu kita pilih WGS 1984, next, finish. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengetahuan penyimpanan lingkungan data dengan cara kita klik di bagian untuk penyimpanan datanya, kita klik di bagian geoprocessing, lalu kita pilih environment workspace. Ini kita cari seek data. Iya, sudah seek data. Kita add. Selanjutnya kita pilih output koordinat. Di bagian itu diganti as specific below. Sudah. Kita lihat WGS-nya, WGS 1984 UTM juga oke. Kan? Kita oke kan. Selanjutnya yaitu pada IG dasar dan IG tematik akan kita buat fitur kelas dengan cara klik kanan pada IG dasar, lalu new fitur kelas. Pada bagian name ini kita isi dengan peta batas ADM.
Untuk di kolom alias kita isi peta administrasi. Untuk tipenya kita pilih polygon features. Kita next. Di bagian file name itu kita isi kecamatan. Untuk data type itu teks. Kita finish. Untuk selanjutnya dengan cara yang sama, klik kanan lagi, pilih new fitur, kita pilih fitur class. Kita pilih fitur class, di bagian name kita isi peta ibu kota kecamatan. Untuk di bagian alias kita isi kecamatan dengan tipe point features, lalu finish, next. Untuk di file name di kolom ketiga itu kita isi dengan kecamatan, dengan data type itu teks, finish. Kita buat lagi new fitur class. Di bagian name kita isi aliasnya, kita isi dengan polygon tipe line. Oke, next. Di file name kita isi dengan kelas jalan. Dan data type itu kita pilih teks. Yang kedua panjang jalan, data type-nya teks, lalu kita finishkan. Selanjutnya fitur kelas name kita isi lagi jadi peta jaringan sungai alias jaringan sungai. Dengan tipe featuresnya itu line features. Next, di bagian file name itu kita isi dengan nama sungai dengan data type teks, finish. Baik, untuk ini, untuk fitur kelas pada IG dasar sudah selesai. Selanjutnya fitur kelas pada IG tematik, yaitu dengan cara yang sama, kita pilih IG tematik, klik kanan new, fitur kelas. Di bagian name, kita isikan peta hujan. Di alias kita isi peta intensitas hujan dengan tipe features yaitu polygon. Next, di file name kita buat kelas hujan dengan data type teks. Lanjut file name-nya intensitas hujan dengan data type teks. File name yang ketiga yaitu klasifikasi hujan dengan data type teks. Yang ke file name yang keempat yaitu skor hujan dengan data type short integer. Finish. Klik kanan new fitur kelas, pilih name. Di bagian name kita isi lagi peta kemiringan lereng dengan alias kita isi dengan
peta kemiringan lereng. Tipe fitur, oke, poligon. Next. Di file name kita isi dengan kemiringan lereng. File name yang kedua kita isi klasifikasi lereng. File name yang ketiga kita isi skor lereng dengan data type text short integer. Finish. Oke. Klik kanan lagi, new fitur class. Kita pilih name-nya, kita isi lagi peta tanah alias, oke. Tipe poligon, kita poligon features. Next. Di bagian file name kita isi lagi dengan peta tanah dengan data type text. File name yang kedua yaitu kita isi dengan peta tanah teks. Lanjut, file name yang ketiga, keterangan tanah, baru teks. Yang keempat, skor tanah, itu short integer. Lanjut, finish. Oke, untuk fitur kelas IG tematik dan IG dasar sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu kita akan ke tahap kedua, ataupun sebelum itu kita harus mengisi file name di setiap fitur dataset. Kita klik tadi di bagian Padang Pariaman, lalu ini muncul di bagian database property, kita pilih domain, lalu di bagian kolom domain name ini kita isi di baris pertama yaitu kemiringan lereng, yang kedua klasifikasi lereng, yang ketiga kita isi dengan intensitas hujan, yang keempat kita isi dengan klasifikasi hujan, yang kelima kita isi dengan jenis tanah, selanjutnya keterangan tanah, baru kita isi dengan arahan. Oke, setelah itu terakhir nama kecamatan ya, tergantung nama kecamatan. Karena domain name sudah terisi semua, lanjut kita akan memberikan kode value di setiap domain name. Klasifikasi lereng kita akan di domain property kita ganti dengan teks dengan kode 1, kemiringan, yaitu teks 1. Kita akan mengisi di bagian deskripsi untuk domain name kemiringan lereng. Ini kita isi terlebih dahulu 1,0% sampai 5. Oke, yang kedua yaitu di bagian kode, salah. 2 di bagian deskripsi.
tanggal 1 sampai 15,00%. Kode yang ketiga 15,01% sampai 25,00%. Yang keempat, lanjut kita yang keempat, 25,01% sampai 40,00%. Oke, untuk yang kode yang kelima kita isi 40,01% atau lebih. Lanjut, domain name yang kedua yaitu klasifikasi lereng dengan domain property text. Lanjut, kode yang pertama. Kode yang pertama di bagian deskripsi kita isi datar. Kode kedua landai. Kode ketiga agak curam. Kode keempat curam. Kode kelima sangat curam. Lalu masuk domain name yang ketiga yaitu intensitas hujan dengan domain tab text. Kode yang pertama deskripsi kita isi dengan lebih kecil 1754 mm per hari. Kode kedua kode ketiga 2250 mm per hari. Kode keempat lebih besar 2250 mm per hari. Ini sudah. Lanjut, domain name yang keempat, klasifikasi hujan, teks, dengan kode yang pertama, deskripsi, ini sangat rendah, yang kedua, rendah, yang ketiga, yang keempat, tinggi. Lanjut ke domain name, selanjutnya jenis tanah, domain propertinya teks. Lanjut kode yang pertama, di deskripsinya kita buat regresi kambisol. Yang ketiga glasial. Lanjut yang keempat glasial. Yang kelima lanjut yang kelima itu yang keenam kita isi dengan kromosol. Yang ketujuh kita isi dengan ini udah selesai. Lanjut domain yang selanjutnya, keterangan tanah. Domain propertinya kita ganti jadi teks terlebih dahulu ya, teks. Kode 1. Pada deskripsinya itu kita isi pertama sangat peka, yang kedua
agak peka. Yang ketiga kita isi yang keempat sangat agak peka, tidak peka. Yang kelima kita isi dengan kurang peka. Yang keenam kita isi dengan peka. Lanjut yang ketujuh di kode ya, deskripsinya agak peka. Oke, lanjut untuk yang arahan di domain tab itu teks. Lanjut di kode yang pertama, deskripsinya kawasan lindung. Yang kedua itu kawasan penyangga. Yang ketiga kita isi dengan kawasan budidaya tanaman. Yang keempat lanjut kita isi dengan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Lanjut di nama kecamatan, ganti domain properti jadi teks. Di kode kita isi kode yang pertama itu di deskripsi kita isi Kecamatan Pariaman Utara. Yang kedua, Kecamatan Pariaman Timur. Yang ketiga, kita isi Kecamatan Pariaman Tengah. Yang keempat diisi dengan Kecamatan Pariaman Selatan. Oke, kita apply. Lanjut kita okekan. Untuk tahap geodatabase sudah selesai. Lanjut kita masuk ke tahap georeferencing. Sebelum itu di setiap fitur kelas IG dasar kita akan menggabungkan setiap file name dengan cara yang tadi, klik kanan properti lalu kita sesuaikan yang kecamatan di file name, sesuaikan di file properti. Ya, karena ini tidak ada berarti oke. Lanjut di peta ibu kota kecamatan, properti kecamatan, lalu pilih domainnya, nama kecamatan, apply, oke. Selanjutnya di peta jalan, peta hujan, ini kita peta hujan langsung ya, properti. Di bagian kelas hujan kita lihat domainnya apakah ada yang sama. Tidak ada. Intensitas hujan ada. Lalu selanjutnya klasifikasi hujan juga ada, klasifikasi hujan. Yang selanjutnya skor ya, skor. Lanjut skor tidak ada, langsung apply. Oke. Peta kemiringan lereng, properti, kita cek lagi. Di bagian kemiringan lereng, di domain ada. Oke, lanjut klasifikasi lereng. Oke, kita cek di domain ada. Lalu kita apply. Oke.
Selanjutnya, properti lagi di ini peta tanah, cek lagi domainnya, apakah ada yang sama. Tidak ada ya. Jenis tanah kita buat, oke, apply, oke. Baik, karena kita sudah menggabungkan di setiap fitur kelas, selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu tahap georeferencing. Di tahap ini kita akan memberikan titik koordinat. Langsung saja kita klik add data, lalu kita pilih peta yang akan kita gunakan, administrasi, oke, pas. Lanjut kita add, oke. Karena peta yang kita gunakan sudah muncul, selanjutnya kita akan memberikan titik koordinat. Sebelum itu kita pilih dulu properti untuk di bagian layers, lalu kita pilih properti di koordinat sistem, langsung kita pilih saja WGS, langsung kita apply, oke. Sudah. Langkah selanjutnya itu memasukkan koordinat sistem dengan cara klik kanan tadi. Ya, kita perbesar ya titik koordinat yang pertama. Oke, perbesar lagi. Oke. Sudah. Lanjut, kita akan memberikan titik koordinat yang pertama dengan cara klik di bagian add control point. Buat di tengah-tengah pas di tengah-tengah, klik kiri, klik kanan, input X dan Y, lalu kita masukkan angka yang tertera pada peta sebelumnya. Di X kita buat 61941. Di X nya kita ganti jadi 9934990. Oke. Itu peta yang di belakang tidak apa-apa hilang. Kita klik saja full extend, langsung muncul kembali peta yang tadi. Lanjut, kita akan memberikan titik koordinat yang kedua. Untuk pemberiannya sama dengan cara yang pertama tadi. Kita zoom terlebih dahulu titik koordinat yang kedua. Zoom lagi, dan add control, ya, klik kiri, kanan, input X dan Y. Kita buat lagi angkanya. 619991. Di Y nya kita buat 992. Oke, lanjut. Kita akan memberikan titik koordinat yang ketiga. Zoomkan kembali titik koordinatnya. Ya, zoom. Perbesar lagi. Oke, kita add control point. Klik kiri, klik kanan, input X dan Y. Lalu kita ganti gambar. Kita ganti angkanya menjadi 6 menjadi 6549991. Di X nya kita push, kita ganti jadi 990. Oke. Lanjut, sudah ada 3. Lanjut lagi tahap titik koordinat yang keempat. Kita zoomkan lagi di bagian sini. Zoom, perbesar lagi.
lagi, add control point, klik kiri, klik kanan, input. Kita ganti seperti yang tadi. 991. Di Y-nya kita isi lagi 9934 990. Oke. Untuk pemberian titik koordinat ini sudah selesai. Tahap selanjutnya di sini ada 4 titik koordinat. Untuk tahap selanjutnya, setelah 4 titik selesai kita buat, kita akan mengupdate georeferencing dengan cara klik di bagian situ, georeferencing, baru update georeferencing supaya hasil yang kita buat tersimpan. Oke. Ini karena ini sudah selesai, kita untuk tahap selanjutnya yaitu pendigitasi. Kita tambahkan di menu geodatabase tadi bagian IG dasar. Kita pilih semua lalu add. Oke, di sini sudah tertera di bagian table of contents di bagian layar. Di situ sudah tersedia semua yang akan, itu merupakan menu yang akan kita digitasi pada peta. Lanjut, kita klik editor, lalu start editing, kita pilih. Oke, setelah start editing tadi muncullah di bagian samping kanan saya ada create features. Langsung saja kita digitasi di peta administrasi. Klik sini, oke, pilih. Kita pilih poligon. Baik, saya akan memulai tahap pendigitasian secara keseluruhan. Kita zoom terlebih dahulu. Kita zoom. Oke. Poligon lagi kita digitasi. Oke, kita digitasi. Salah, maaf, saya delete dulu. Saya ulangi kembali tahap digitasinya karena tadi terjadi kesalahan. Ini pada tahap pendigitasian di bagian peta administrasi ini kita akan mendigitasi secara keseluruhan. Jadi semuanya harus terdigitasi. Oke, lanjut. Kita tarik. Tarik lagi. Kita tarik lagi di sini. Mana dia? Oke,
teman-teman, ini tahap pendigitasinya lumayan lama, jadi harus selesai semua. Lanjut. Kita perkecil lagi. Lanjut, iya. Kita tarik lagi. Oke, tarik. Oke, selesai tahap digitasinya ini, klik kanan, kita pilih finish sketch. Oke, begini tampilan dari hasil digitasi bagian peta administrasi yang kita digitasi yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan mendigitasi jaringan sungai, jalan. Sebelum itu kita harus merubah warnanya terlebih dahulu, karena di sini warnanya warna kuning ya, karena akan mempersulit kita untuk mendigitasi jalan dan yang lain. Jadi kita rubah dengan di sini, klik di bagian warna, kita pilih hollow. Oke, ini dia tampilan yang tadi. Lanjut, kita akan mendigitasi lagi, mendigitasi per kecamatan dengan cara klik cut polygon tool. Lalu kita digitasi per kecamatannya. Oke, kita mulai. Sudah, finish sketch. Lanjut, digit lagi. Oke, finish. Lanjut lagi. Oke, finish sketch. Untuk kecamatan sudah siap. Kita cek apakah sudah terdigitasi atau belum. Di sini ya sudah. Selanjutnya kita akan membuat kita bukan membuat nama kecamatan di file name tadi. Kita harus membuat nama per kecamatan dengan cara klik kanan di peta administrasi, lalu open attribute table. Kita klikkan di bagian kecamatan. Iya, saya perbesar dulu. Ini kecamatan Pariaman Utara. Oke, sudah pas. Kita klik lagi di bagian yang warna hijau. Klik kanan lagi, open attribute table. Kita hubungkan kecamatan Pariaman Tengah. Selanjutnya lagi kita klik di bagian warna kuning, warna hijau ya. Saya warna kuning saja. Klik kanan lagi, open attribute table. Klik di situ kecamatan Pariaman Timur. Lanjut yang terakhir warna hijau. Klik kanan lagi, lanjut di open attribute table. Kita hubungkan kecamatan Pariaman Selatan. Oke, untuk open attribute table-nya sudah selesai. Lanjut kita akan mendigitasi jaringan sungai. Ya, klik di bagian create features juga di bagian jaringan sungainya, lalu line. Kita akan mulai tahap pendigitasian jaringan sungai. Kita zoom ya. Oke, lanjut ini kita akan mendigitasi
finish sketch, lanjut. Oke, lanjut lagi finish sketch, lanjut lagi di bagian sungainya tadi. Karena ini sungainya panjang, jadi saya ikuti saja alurnya. Oke, finish sketch. Lanjut lagi di bagian sungainya. Finish sketch. Lagi untuk vegetasi sungai, finish sketch. Lanjut sungainya, finish sketch. Kita tarik ke atas. Ini sungai berikutnya kita line. Kita vegetasi lagi. Finish sketch. Finish sketch. Dan itu kita finish sketch lagi. Lanjut finish sketch. Sudah. Oke, lanjut karena sungainya ini panjang, jadi kita harus mendigitasinya supaya nanti hasil untuk layout itu bagus. Di ini kita apain, kita digitasi, kita finish sketch lagi. Lanjut kita di bagian digitasi ini, lanjut lagi di finish sketch. Lalu digitasi lagi untuk di jaringan sungai. Oke, finish sketch. Kita finish sketch. Lanjut kita ganti warna untuk sungai menjadi warna hijau. Hijau terlebih dahulu. Lanjut kita perkecil terlebih dahulu petanya. Tarik di sini sudah. Oke. Ini sungai, finish sketch. Lanjut kita akan mendigitasi jalan, klik jalan di create features, lalu line lagi. Jalan ini terdapat banyak juga ya, jadi kita harus mendigitasinya semua karena itu nanti mempengaruhi hasil dari layout kita. Jadi jika ingin hasil layout kita bagus, kita harus mendigitasinya lebih dahulu. Oke, ini kita digitasi.
finish sketch, lanjut jalannya, finish sketch lagi, lanjut. Oke, kita tarik lagi petanya, lanjut finish sketch. Oke, kita rubah warna jalan menjadi 2 ukuran ya, biar lebih kelihatan bedanya antara jaringan sungai dengan jalan. Lanjut kita tarik lagi. Nah, ini sudah selesai. Lanjut di bagian nama kecamatan ya. Oh belum, ini masih di jalan, dikit. Kanan finish sketch. Oke, lanjut lagi, finish sketch sudah. Finish sketch lagi. Oke, ini karena jalannya lumayan, jadi kita harus mendigitasinya semua. Ya, terus finish sketch lagi. Finish. Finish sketch. Oke, ini lagi. Lanjut. Jalan. Finish sketch. Finish sketch. Lanjut. Oke, ini tarik lagi. Kita geser ke bawah. Kita digitasi lagi jalannya. Finish sketch. Finish sketch. Oke, lanjut. Kita akan mendigitasi di bagian kecamatan. Ya. Di bagian nama kecamatan kita sesuaikan dulu. Sebelumnya kita rubah terlebih dahulu warna jalannya menjadi warna ini, kita terserah, kita bisa ganti jadi 1. Oke kan. Untuk jaringan sungainya tadi kita rubah dulu warnanya menjadi biru jadi 1. Oke kan. Oke, sudah kelihatan? Iya, ini adalah gambarannya. Lanjut, kita akan mendigitasi di bagian nama kecamatan. Pilih juga di create features, nama kecamatan, lalu point. Kita zoomkan lagi biar kelihatan di mana saja terletak kecamatannya. Oke, 1 sini, 2, 3. Lanjut. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Poin lagi. Lalu klik ini. Sudah. Pilih lagi.
sudah. Kita kurangkan. Oke, kita editor lagi, stop editing. Oh, maaf, kita harus save terlebih dahulu, save edit. Lalu kita pilih editor, stop editing. Lanjut, ini karena sudah selesai tahap pendigitasian, lanjut kita akan melakukan tahap yang terakhir, yaitu layout. Dengan cara kita hilangkan checklist di bagian administrasi Kota Pariaman dan bentuknya akan seperti ini. Tampilannya, petanya akan seperti ini, warna aslinya juga akan hilang. Kita akan membuat warna baru. Lanjut, kita akan ke file. Lalu kita pilih pack and print at setup. Lalu kita ganti size-nya jadi A4. Udah itu ganti landscape. Kita oke-kan. Setelah itu kita sesuaikan posisi petanya. Oke, kita tarik ke dalam. Tersesuaikan. Kita harus membuat sama besar sisi atas dan sisi bawahnya. Oke, seperti ini. Lalu kita perbesar petanya, kita sesuaikan sehingga tampilannya nanti itu bagus. Udah perbesar. Sudah itu kita samakan sisi kiri, kanan, atas, bawah. Lanjut, kita akan perbesarnya sudah. Kita akan memberi grade-nya nanti ya, klik kanan pada peta properti, kita pilih ini WGS 1948 49S. Oke. Lanjut, kita akan membuat warna. Klik kanan lagi di peta administrasi. Lalu kita pilih simbologi. Kita pilih add all value. Kita hilangkan centangnya, lalu apply. Oke. Dan peta yang tadi sudah kita beri warna. Selanjutnya kita akan memberikan tulisan. Untuk nama perkecamatannya kita pilih di labels, bukan ya. Ini kita bukan di sini ya. Kita close lagi. Klik kanan peta administrasi, properti, pilih labels. Baru kita centangkan label features. Lanjut kita rubah ukuran font sesuai dengan kondisi yang tadi. Kertas, baru apply. Oke. Dan ini tampilan dari peta yang sudah kita beri nama. Kita perbesar lagi tulisannya. Kita oke-kan. Oke, ini sudah kita perbesar lagi petanya, kita sesuaikan. Oke, ini sudah bagus, sudah pas ya. Sudah pas. Lanjut, kita akan memberi grid. Itu pilih properti, kita pilih grid. Lanjut,
new grid, kita pilih measure, lalu next, dan finish. Lalu kita apply terlebih dahulu, lalu oke kan. Oke, ini merupakan pemberian grid supaya peta kita terlihat lebih rapi lagi. Selanjutnya kita akan membuat layout di samping petanya, di samping kanan. Kita pilih rectangle ini, kita buat kotaknya, buat dia taruh di situ, kita tarik ke bawah, kita sesuaikan dengan kotak yang di sampingnya. Oke, sudah. Untuk merubah warna kuning ini, klik kanan properti, lalu rubah warnanya menjadi white. Oke, dan ini sudah berubah. Lanjut, untuk tahap selanjutnya kita akan memberi judul, pilih teks, lalu kita akan ketikkan di sini peta administrasi Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Oke, setelah itu kita posisikan dia di samping, tepat di kotak yang telah kita buat tadi. Kita rubah lagi dia, kita susun judul itu menjadi sebuah judul yang menarik dilihat. Kita pilih change simbol, lalu kita pilih Times Roman, ukurannya sudah pas, lalu oke kan, apply, rata tengah, apply, oke. Kita posisikan, oke, karena ukurannya kurang, jadi kita change lagi. Kita ganti ukuran fontnya menjadi 18. Oke, apply. Oke, ini sudah. Lanjut, rectangle lagi, kita akan memberi garis, line, pembatas judul dengan yang lain untuk tahap selanjutnya. Oke, sudah pas. Oke, ini garis sudah pas, lalu kita rupanya ada ini ya. Kita buat lagi, luruskan lagi. Oke, sudah pas. Lanjut, kita insert lagi. Kita akan membuat arah mata angin S07. Kita oke kan. Kita sesuaikan posisinya, kita besarkan sesuai ya. Oke, ini ditarik. Oke, sudah. Lanjut, insert lagi, kita akan membuat scale bar. Kita pilih yang ini, oke ya. Kita posisikan lagi. Lanjut, sudah. Kita posisikan dia. Oke, sudah. Lanjut di insert. Kita pilih teks lagi untuk membuat skala. Skalanya ini 1 banding 1 banding. Oke, kita buat di sini di bagian samping arah mata angin. Kita sesuaikan properti, kita ubah lagi jenis tulisannya Times Roman. Oke, lalu kita oke kan. Oke, ini sudah. Kita sesuaikan saja posisinya.
Lalu kita beri lagi garis pembatas, line, kita garis lagi. Oke, sudah pas, sudah lurus ya. Kita insert lagi, kita mau buat legendanya. Ini diganti menjadi 1 boleh, 2 juga boleh. Ini tambah legenda, kita ganti saja ya menjadi 2. Ini lalu ditambah A. Next, finish. Oke, ini dia sudah muncul. Ini sudah muncul. Kita sesuaikan saja posisinya. Kita sesuaikan saja. Lanjut, dan setelah legenda tadi, selanjutnya kita akan menulis siapa yang akan membuat peta dan diperiksa oleh siapa. Oke, kita garis bawahi saja. Lalu kita insert teks, lalu kita tulislah di siapa penulisnya dan siapa pengarang ataupun siapa pembuat dari layout ini. Oke, lanjut kita properti, change simbol. Oke, itulah tadi proses pembuatan geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout pada ArcGIS 1044. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.